Bang Zen menerima dengan melihat data yang sekarang, views-nya Bang Zen dibandingkan dengan dulu sebelum libur. Ya, Kerasa di sini gimana Bang ngelihatnya? Ada nggak gimana ya? feel yang ganjel gitu? Ada sih pasti. Itu nguras Bang ya mental. Ya benar-benar. Karena Kalau jujur nggak aku sendiri bertahan, ngalamin kita sih. pasti udah gugur di sini. Selamat datang semuanya di podcast bersama Bang Zen Mato. Selamat datang, selamat siang Bang Zen. Selamat siang, Paman. Bagaimana Baik, kabarnya? baik sekali, alhamdulillah. Ini kemarin Salam sempet super. Bang. Salam apa? Ah, salam super. Salam Subar. Bang, serius aku Yo, nggak tahu konteksnya itu apa itu Bang? Jargon di channel ini kah? bukan. Ini tuh seperti semangat hidup ya. Kita harus selalu super. Oke, semangat hidup. Oke. Salam Subar. Salam super ah. Ah, Oke. oke. Oke, biar semangat kita ngumpulin vibes-nya dulu Ah, memang. biar Iya. semangat lagi. Selamat siang Bang Zen sebelumnya. Terima kasih Siang, Paman. sudah menyempatkan datang ke sini. Oke. Sebelumnya itu aku udah sempet ngobrol kan aku sering live stream Bang. Udah pernah nge-spill kalau emang kedepannya podcast ini guest-nya makin beragam dan banyak juga yang request Bang Zen sebenarnya. Banyak. Oke. Nah, kira kan aku mikir apa sih yang paling dicari sama orang kalau dari Bang Zen sendiri kan. Tapi sebelumnya Bang Zen nggak pernah podcast ya? Atau pernah? Pernah tapi di kontennya Mas Mevel tok. Sama Bener-bener itu toh? ada beberapa temen, iya sih. Aku lupa satu lagi di tempatnya siapa itu. Aku pernah diajak kok dulu. Mm-mm. Aku lupa ya. Ada satu lagi. Berarti tapi nggak sering Kayaknya ya? Iya, gak sering sih, jarang sih. Heeh. Karena aku juga jarang ngomong kan. Jarang ngomong, maksudnya jarang ngobrol gitu loh. Jadi Oke. mungkin jarang diajak kan. Heeh. Cuma kan maksudnya aku mikirnya karena kan Bang Zen tidak bisa dipungkiri salah satu nama juga paling besar di YouTube Minecraft. Nama paling lama lah hitungannya. Ya. Dari tahun berapa sih Bang Zen? Awal nge-YouTube banget. Awal banget. Kalau aku sih sebenarnya mungkin kalau dulu sih mungkin ini ya ngupload random konten mungkin ya. Itu udah mulai dari 2014 kalau random. Cuman kan videonya saya hilangin kan. Berarti sekarang di channel nggak ada ya? Di archive berarti? Nggak ada, udah nggak ada. Oke. Udah hapus. Malah aku pengen tak balikin nggak bisa ya. Dulu sempat main Dota gitu zaman dulu banget. Terus pernah kayak iseng-iseng komentari live gitu. Cuman zaman dulu banget udah tak hapus sih. Iseng-iseng. Berarti itu sebelum Minecraft ya? Yes, sebelum Minecraft itu. Oke. Berarti udah pernah konten selain Minecraft dulu. Iya, itu cuma iseng-iseng toh. Ya, konteksnya masih iseng. Yes. Oke. Terus akhirnya masuk ke Minecraft di tahun sekitar 2015-2016 kalau tidak salah. 2015 Jadi, ya. Ya. Fun fact Bang Zen, ternyata aku lebih lama konten daripada Bang Zen loh. Untuk Minecraftnya sendiri. Itu dia. Sebenarnya dulu tuh aku sempat nonton videomu juga sebelum aku mulai YouTube. Duh. Serius Ternyata. Aku kan kebetulan kan kalau Minecraft tuh agak susah ya buat belajarnya. Enaknya kan nonton orang. Nah, nonton kamu, Pak. Serius aku gak bohong. Serius, suatu kehormatan Bang Zen. Iya makanya itu. Berarti sempet ya ketemu videoku yang lama-lama banget itu. Iya, Oke. Nah, tapi habis itu aku sempet break juga memang. Ya, kontennya sama kayak Bang Zen lah. Cuma kalau Bang Zen kan breaknya setelah lama berjalan di YouTube. Kalau aku nih pas awal tuh aduh, wis ndak yakin akhirnya stop di situ. Tapi akhirnya kembali lagi di dunia per-YouTubean. Nah, membicarakan terkait Bang Zen waktu itu sempat hilang itu dari YouTube berapa lama sih Bang? Breaknya itu di YouTube? Kurang 2 tahun lebih itu satu tahun lebih mungkin ya. Kalau pasnya kurang paham, kurang tahu juga. Ya, 1 tahun lebih gitulah pokoknya. Oke. Itu apakah memang direncanakan kah? Atau ya tiba-tiba mau break aja dulu gitu? Karena saya tahu kalau nggak salah kan nggak ada obrolan apapun kayak biasanya kan kalau YouTuber mau break dulu biasanya mereka bisa bikin pengumuman kayak gue mau break dulu konten dan sebagainya. Tapi kalau Bang Zen kan waktu itu nggak ada ya kalau nggak salah. Nah itu dia. Karena aku pengennya ya kita tuh nggak usah terlalu jelasin banget gitu loh. Misalkan
Maksudnya gimana? Ya, misalkan gini, misalkan ketika kita benar-benar kan waktu itu kan aku kan burn out ya kalau bilang orang-orang bilang Oke. tuh. Ya, Burn out burnout. tuh kayak kayak wis gak tahu lagi mau ngapain gitu loh. Mm-mm. Pusing banget mau konten gitu. Kayak rasanya tuh wis pusing banget lah pokoknya. Nah, kemudian aku Mm. langsung istirahat aja, nggak ngasih tahu apa-apa, tiba-tiba istirahat gitu. Oke. Nggak harus kayak laporan apa nggak harus gitu. Ah, ah, Ya, ah, karena ah. aku sukanya yang misterius, aku sukanya misterius. Dan bener jadi Gitu. misterius Bang, itu jadi pertanyaan loh selama Bang Zen menghilang Nah, dari itu YouTube. dia. Heeh, itu Berarti dia. memang konteksnya adalah untuk break aja karena adanya Ya, untuk burnout break tadi istirahat. itu. Ya, heeh. Oke. Dan akhirnya kembali di tahun 2025. Nah, Balik ke itu YouTube. dia. Selamat datang Heeh. kembali. Nah, Ah, comeback-nya itu Bang Zen ya. merencanakan dari lama atau kayak tiba-tiba udah yuk aku mau start konten lagi. Secara tiba-tiba aja. Oke. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin Mm-mm. karena ngerasa ya sudah saatnya aja, karena udah Oke. lebih dari setahun juga kan, kayak gitu. Mm-mm. Dan akhirnya Terus langsung istirahatnya memutuskan. udah cukup lah istirahatnya, gitu. Ya, balik lagi daripada nanti channelnya hilang kan takutnya Iya, dan soalnya kan lain-lain memang gitu. jujur Bang ya, ini kita ngobrol terkait, kita nggak usah sebut namanya aja, tapi teman terdekatnya Bang Zen juga yang dulu pernah konten bareng. Mm-mm. Ada yang akhirnya kan tidak melanjutkan YouTube-nya lagi. Ya, Nah, berarti Bang Zen walaupun waktu itu sempat berhenti setahun lebih, itu tetap nggak ada pemikiran kayak ini mau tak tinggal. Tetap one day tetap mau balik lagi. Berarti sudah merencanakan comeback-nya itu tadi. ya udah tak Oh, rencanakan. oke. Bakal Berarti balik memang lagi yo. bukan kayak mau berhenti YouTube. Karena kan biasanya kalau di Enggak. titik-titik yang udah lumayan tinggi, wajar Heeh. lah. Kita sebagai penonton kan Ya. paham kalau udah lama nih kontennya, YouTuber mau break. Atau mungkin mau move on ke hal baru lagi. Tapi untuk Bang Ya. Den sendiri masih bakal stay ya? Dengan Nah, konten masih stay normalnya sih. Bang Den? Oke. Ya, Oke. gitu. Dulu tuh Bang Zen inget gak sih? Kan Hah? hitungannya dari 2015 sampai sekarang 2025. 10 tahun Bang ya? 10 tahun. Iya, 10 nggak tahun kerasa konten. ya. Nah iya, Heeh. Sampai hitung sekolah, sampai kuliah, kita, oh iya ya, berarti Bang Zen awal 2015 itu posisi masih apa? Sekolah? masih sekolah. Iya, sekolah. SMA berarti ya? Ya, SMA kelas 2 apa 3 SMA, gitu lupa. lanjut sampai kuliah, sampai lulus. Iya. 10 tahun di karir YouTube. Nah, kan pas Mm-mm. awal tuh pasti ngerasain struggle-nya kalau misalnya kita ngonten, nggak punya temen, nggak Ya. tahu harus ngapain. Benar. Cara akhirnya belajar untuk bisa menyesuaikan, oh konten yang harus kubikin tuh kayak gini, stepnya seperti ini, itu dari mana? Apakah ada kayak inspirasinya Bang Zen dari dunia YouTube sendiri pada saat itu? Kalau aku sih mungkin waktu saya itu ini ya, lebih sering nonton video-video orang luar ya, kayak gitu. Oke. Buat belajar cara ngomong. Mungkin kita lebih sering ngobrol sendiri sama kaca kayak gitu. Betul. Supaya untuk melatih ngobrol kita gitu loh, speech, cara ngomongnya gitu. Iya sih, karena kan pada zaman itu juga YouTuber Indo belum seramai sekarang Bang ya. Ya, benar. Itu poinnya juga. Terus kadang banyak sih teman-teman yang mau start YouTube itu terus kendalanya adalah nggak pede ngomong. Begitu Benar. record tuh langsung kayak gagu, kayak terbata-bata. Nah itu Bang Zen apalagi juga sambil main. Nah, itu. bingung kan akhirnya kan. Bingung Pecah fokusnya. antara main atau ngomong yang mana nih? Nah, itu Bang Zen berarti mengalami ya, fase itu mengalami dong berarti. Ya, mengalami. Dan akhirnya tapi karena dulu Bang Zen setiap hari ya uploadnya ya. Bener-bener tiap Iya, hari. Tiap Nah, hari. itu berarti bisa dikatakan memang jam terbangnya itu berpengaruh. Dalam artian kayak berproses perlahan, Yes. makin lama makin luas. Nah, kalau berbicara terkait kontennya, dulu tuh kan ada pasti konten yang rame banget dari Bang Zen sendiri. Yang Iya. benar-benar meledak. Ingat gak Bang, itu konten pertama apa yang benar-benar meledak banget? Kalau dulu tuh yang paling meledak tuh menurutku dari konten Minecraft Survival ya. Oke, seri survival. Yes, Let's dari play. survival. Nah, itu expect nggak kalau video itu bakal boom, meledak? Kalau aku sih ada sedikit karena Oke. di situ aku ngerubah apa ya namanya. Kalau dulu kan misalkan kita main survival kan ya mungkin kita sama teman gitu ya. Ngobrol-ngobrol seru-seruan. Nah, di sini aku ada sedikit yang beda yaitu
ngisi cerita di situ, lalu ide yang berbeda itu mungkin salah satunya belum sempat banyak ya yang ngilangin nama. Jadi nama playernya dihilangin terus jadi kayak karakter NPC gitu loh. Oke, Itu kan ya. dulu masih jarang kayak gitu. Nah, dari situ mulai kayak ini kayaknya menarik nih kalau misalkan saya buat sebuah cerita tapi dimasukkan ke dalam survival yang dulu sempat mulai rame kan. Dulu orang-orang juga mulai rame kayak gitu. Nah, mulai dari situ aku coba untuk masukkan beberapa karakter-karakter dan ya mungkin dari situ mungkin menarik perhatian orang-orang mungkin ya pada saat itu. Nah, gitu. Jadi Karena emang nama karakternya ada kan nggak kelihatan kan kayak gitu. Iya. Salah satunya itu sih. Itu dia. Dan iya sih pada zaman itu. Berarti itu bisa dikatakan kayak ada bibit-bibit role play di situ. Nah, Karena kan bercerita. Benar sekali. Dan pada zaman itu ya nggak ada sih Bang Zen ya memang ya. Terutama untuk Indo sendiri. Berarti Bang Zen memang ada expect ini something new nih. Ini fresh. Ya, yes, benar. Ada bibit-bibit ini video bisa meledak. Dan beneran akhirnya terjadi meledak. Nah, ya alhamdulillah. Itu akhirnya berlangsung berapa lama? Maksudnya series ini sendiri ya. Ini kan series yang bisa dikatakan series yang paling rame, jadi something yang diingat orang, oh itu seriesnya Bang Zen nih. Something yang signature-nya Bang Zen. Itu akhirnya bisa berjalan berapa lama? Apakah view-nya naik terus? Apa tetap ada naik turunnya selama berjalannya series itu? Kalau selama berjalannya series itu sih, kalau saya perhatikan ya, itu kalau kita bisa lihat peak-nya tuh naik terus. Naik terus? Iya, naik terus. Oke. Nah, tapi ada nggak dikala, let's say, episodenya udah banyak, ya kan? Ya. Pasti kan tiap episode nih kita harus bikin konsep lagi, apa alur ceritanya kayak gimana. Ada momen dimana ada muncul-muncul ide-ide yang Bang Zen kayak, aduh nggak yakin ini bakal dipublish atau gimana gitu. Iya. Pasti Ketika ada kita momen sudah, itu ya? Ya ada momen itu. Ketika kita udah, mungkin kalau dulu kan kita waktu masih subscriber sedikit kan mau apa-apa kan ya oke lah kita bisa semua masukkan lah. Nah tapi lama-lama subscriber kan bertambah banyak tuh. Jadi kita lebih mikir tuh, aduh ini masukkan nggak ya, bagus nggak ya? Nah itu. Kira-kira gimana ini ya gitu. Jadi ada beberapa mungkin video yang nggak aku masukkan sih, cuman karena takut aja kayak kurang cocok kalau dengan dengan aku memegang beberapa kalau kita sebut apa ya namanya ya, kayak apa sih, susah ya ngomongnya ya gitulah pokoknya. Berarti memang ada beberapa ide atau bahkan udah selesai record tapi nggak serem, videonya scrap akhirnya nggak diupload. Iya. Oke. Iya sih, tapi memang benar ya, kalau misalnya kita lagi starting di awal kayak nggak terlalu mikir lah, kita bikin konten jadi upload udah nih. Nah, begitu udah punya audiens baru tuh mulai ada kepikiran itu tadi. Apakah cocok buat viewer dan sebagainya. Oke. Ya. Nah, berarti kan itu salah satu series yang emang meledak buat Bang Zen sendiri nih tapi. Ya. Kita semua kenal Bang Zen salah satu dari Four Brothers. Nah. Oke. Siap. Four Brothers ini masuk ke YouTube awal sendirian kan Bang Zen kan? Bukan karena teman atau kayak gimana, bukan ya? Ya, sendirian. Akhirnya bisa kenal sama teman-teman Four Brothers nih gimana? Dari YouTube berarti? Purely dari YouTube? Ya, pure dari YouTube. Dari 4 orang itu, yang Bang Zen pertama kali kenal siapa? Kalau dari 4 orang itu, yang pertama kali itu si Adit dulu. Oh, Adit duluan, oke. Ya, karena sama-sama orang Jawa kan. Oh iya, akhirnya connect lebih sering ngobrol gitu loh. Nyambung, oke, Adit dulu. Nah, akhirnya sama teman-teman yang lain dia nyusul Bang Nelson sama Bang Erpan, berarti. Yes. Akhirnya pertama kali ada muncul nama Four Brothers itu, yang nyetusin awalnya siapa? Maksudnya kayak, oke kita berempat Four Brothers, itu yang muncul ide itu awalnya siapa? Ingat gak Bang Zen? Kalau itu dari aku pribadi. Seingatku ya ini ya, mohon maaf. Seingatku dari aku pribadi. Soalnya waktu itu kan aku search iseng kan, gimana kalau kita tuh bikin sebuah nama gitu loh. Buat kelompok tim kita kan berempat waktu itu. Waktu aku nge-search kan di YouTube atau di Google gitu. Mungkin traffic yang paling bagus sih Four Brothers menurutku. Four Brothers. Dan akhirnya paling memang bagus itu. Gampang diingat juga sih Bang. Benar. Nah itu dia. Ya. Kan dulu kan empat sekawan atau apa gitu kan. Atau pikir-pikir Four Brother aja lah. Empat saudara gitu. Iya. Berarti Bang Zen ya. Cetusan awal nama Four Brothers adalah dari Bang Zen sendiri. Nah, konten pertama Four Brothers itu apa Bang?
konten paling pertama? Lu main Minecraft mod kalau nggak salah itu. Oh, Minecraft mod. Berarti survival Yes. apa gimana itu? Ya, Survival. Minecraft survival di waktu itu mods pokoknya. Aku lupa namanya apa, pokoknya Minecraft mod survival kayak gitu. Oke, itu adalah konten pertama. Nah, kan pada Yes. zaman itu di saat Bang Zen sendiri nyetusin, oke, nama kita Four Brothers. Pasti nggak ada gambaran kan kalau Four Brothers ini legasinya bakal nyamber sekian lama sampai bahkan detik ini. Nggak expect. Nggak kepikiran ya. Dulu tuh berarti Nggak. konteks collab-nya apakah iseng atau ya nyoba-nyoba aja collab gitu, bikin konten bareng, atau memang something yang kayak secara matang disiapin, kita mau bikin gebrakan dari orang 4 ini sama-sama YouTuber, kita bikin konten dang, atau sekedar yuk collab yuk. Nah, itu lebih ke arah mana tuh? Lebih ke arah collab. Iya. Berarti iseng nggak awalnya? Iya, awal iseng, nggak pernah kepikiran, nggak pernah kayak kita ngerencanain ini, nggak. Benar-benar iseng, orang main bareng yang sama-sama. Dulu itu kan konten kan, dan kebetulan kan kita gamenya kan sama kan, Minecraft kayak gitu. Gimana kalau kita ya kalau nggak bikin konten bareng gitulah pokoknya. Berarti memang bisa terbentuknya Four Brothers tuh mungkin satu karena jumlah YouTuber Minecraft pada saat itu belum banyak. Mungkin yes, benar. Dan nyari yang niche-nya sama-sama Minecraft, akhirnya collab. Ya. Jadilah Four Brothers itu. Karena memang jujur yang diingat kan, ya Bang Zen mungkin sendiri tahu kayak let's say di TikTok lah, di Instagram dan sebagainya. Nama Four Brothers kan masih berkeliaran sampai sekarang kan. Nah, itu dia. Contoh kayak kemarin kan kita bikin itu series yang alignment itu. Bang Zen di situ ada. Terus Adit juga udah ikut akhirnya. Erpan pun juga udah muncul. Itu begitu tiga-tiganya udah ada, langsung itu komen banyak yang ngomong, Four Brothers kalian gak sih? Gitu akhirnya. Iya. Nah itu nanti ya itu diusahakan lah, itu obrolan untuk lain waktu lah. Tapi ya salah satunya adalah alignment itu yang ku garap. Nah lebih ngebahas sekarang terkait Bang Zen udah balik YouTube di tahun 2025. Gak bisa dipungkiri, tahun 2015-16 awal ada Four Brothers, terus seri survivalnya Bang Zen sendiri, sama sekarang 2025. Format konten kan berubah banget, Bang. Yes, aku jujur nyadar ya? Beneran. Nyadar. Iya kan? Beda banget. Aware dengan tipe konten seperti itu. Nah, Bang Zen sendiri kan kalau terakhir-terakhir ini aku lihat masih dengan gameplay biasa. Facecam, ya, masih gameplay sama teman-teman, diedit lucu-lucuan. Yes. Tapi dengan adanya Bang Zen aware, konten udah mulai berubah formatnya, ada nggak rencana buat masuk ke format konten yang lain selain yang gameplay biasa? Yes, ada pastinya. Oh, ada ternyata. Itu saya sendiri juga kepo. Ternyata ada. Berarti masih menyiapkan Bang ya? Maksudnya masih berusaha untuk develop lagi ya? Yes, karena sekarang kan masih di-handle sendiri kan aku. Semua ngedit sendiri dan lain-lain masih sendiri, jadi masih belum. Bang ya? Iya. Dari record, ngedit sampai upload. Wow, oke. Karena biasanya kan gini Bang, jujur ya, teman-teman kan juga ada kayak let's say contoh LSTLEHD, Novel, dia sendiri kan tinggal record, udah ada tim editingnya, baru tinggal upload, ya kan. Maksudnya di skala yang emang subscribernya udah juta, rata-rata mereka udah punya tim. Tapi untuk Bang Zen sendiri, sama sekali sekarang ini pure sendiri. Untuk saat ini masih sendiri ya. Oke. Tapi kedepannya ada rencana untuk inovasi konten tadi. Yes, benar. Dalam waktu dekat kan? Kalau waktu dekat kayaknya belum sih. Mungkin nanti pelan-pelan. Masih nyiapin berarti ya? Masih masih planning. Oke. Planning. Nyantai. Tapi ada nggak sih kalau kita ngomong era sekarang, yang era modern ini, YouTuber yang narik perhatiannya Bang Zen banget? Entah luar atau lokal, bebas sih. Kalau aku sekarang lagi sering nontonin ini ya, dua streamer iki dari Indonesia yang apa ya, legend kalau menurutku. Lucu itu banget ya kontennya. Dua streamer. Pertama Bang Windah Basudara sama Bang Dean KT. Wes. Lagi aktif nonton streamer berarti ya? Iya. Oke. Ya, tapi memang mereka kalau untuk Bang Winda sama Bang Dean sendiri kan punya ciri khas masing-masing yang sangat menjual. Nah, itu dia yang harus dipelajari. Benar. Tapi jujur itu memang salah satu apa ya? Kalau menurutku hal yang udah pasti YouTuber harus punya suatu ciri khas. Yes. Tapi pasti susah.
kalau Nah, menurutku. nggak semua bisa. Karismanya kan beda-beda kan tiap orang tuh. Betul. Nah, Itu dia. itu Bang Zen pada awalnya nentuin karakter atau pembawaan apa yang mau dibawa di YouTube Bang Zen tuh gimana? Mutusin untuk oke, aku personalitinya kayak gini di YouTube. Oke, kalau itu aku pribadi mungkin nggak beda jauh sih dari kebiasaan biasa. Berarti Kalau akhirnya natural aja. natural aja. Heeh. Emang Oke. kayak pada dasarnya emang kayak gitu gitu loh. Mau di Mm-mm. YouTube, mau di tempat biasa atau di dunia nyata, ya kayak gitu sama aja. Ya 11-12 lah sama yang di konten Mm-mm. berarti ya. Mm-mm. Oke. Soalnya kan karena kalau YouTube kan gitu biasanya ada yang memang ada YouTube personality. Jadi Mm-mm. mereka emang pembawaannya adalah ya di konten dia gitu, tapi begitu di live-nya beda tuh. Sedangkan Bang Zen nggak Heeh. pernah masuk ke ranah sana untuk membuat persona yang lebih nancep di penonton gitu atau emang Mungkin kalau real stick role play ya, natural. mungkin kalau role play Oh beda ya mungkin ya, ya. kalau role play kan Ya memang kita kalau ngomongnya role play. Tapi untuk yes kayak gitu. general kontennya sendiri make it natural aja berarti. Masih natural. Lebih enak natural Oke. nggak sih kalau daripada kita kepaksa kayak gitu? Nah, Lebih enak balik natural lagi. menurutku. Mm. Memang lebih enak natural, cuma kalau menurutku sendiri Mm-mm. Bang Zen, itu kan part of the Mm-mm. job as a YouTuber. Benar Ya kan, setuju. memang ada mereka yang udah build personality YouTube-nya itu kayak, heboh nih, rame gitu kan. Tapi Ah, orangnya sebenarnya biasa aja, santai aja mm-mm. gitu. Nah, berarti Bang Zen sendiri nggak ada arah ke sana untuk make YouTube persona itu sendiri natural, full Masih natural sih untuk saat ini. untuk saat ini. Tapi kedepannya kita nggak tahu Mm. ya, barangkali berubah-berubah. Tiba-tiba heboh sendiri kan. Nah, kan tapi baik lagi, Tiba-tiba nggak selalu heboh review ya. squishy kan. Review squishy, Bang Zen Matori squishy. mungkin kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba jadi kita lihat squishy gitu kan. Nggak tahu, Barangkali kita itu nggak tahu tiba-tiba nanti. trending untuk Bang Zen kan ya. Kita tidak menolak ya. Bisa saja. Karena kan balik lagi Tiba-tiba Bang kita ya. Kita makan bubur gitu. nah, balik lagi sebagai YouTuber kan kita ya, Mm-mm. kita nggak mau mungkiri yang kita cari juga views Ah. dong. Yes, benar sekali. Manuver-manuver konten itu kan kadang tidak terlihat karena kita yang barusan nyadarin, ternyata konten ini rame. Mm-mm. Milking lah dari situ. Ya. Selama YouTube berjalan selama 10 kurang lebih 10 tahun Bang ya. Ada Mm-mm. nggak momen yang let's say video ini itu buatnya iseng, bener-bener full iseng. Kadang mungkin bukan Ya. Minecraft atau mungkin Minecraft tapi yang tidak biasanya dilakukan. Terus tiba-tiba terus kenceng view-nya. Dulu Ada pernah nggak? iseng. Apa tuh? Ada dulu. Dulu tuh aku pernah bikin series, ini benar-benar pure iseng. Kepikirannya juga cuman mendadak. Heeh. Itu namanya itu series ini, aku lupa namanya itu. 5 fakta nggak penting kalau nggak salah. 5 fakta nggak penting. Oke. Yes, itu Full salah iseng. satunya. Full iseng, nggak kepikiran. Cuman ngelawak aja lah ini apa. Tapi malah banyak yang suka. Malah banyak yang Dulu suka. itu. Iya. Berarti Bikinnya juga itu cepet lagi, cuman 10 menit. Tinggal mikirin. berarti low effort tapi Nah, high itu dia. views. View-nya kenceng banget. Yes. Kencang, Oke. 5 fakta. Enggak, tapi kayaknya aku pernah dengar deh kalau yang gitu, yang 5 fakta nggak penting itu. Iya, Kayaknya aku juga termasuk penonton yang menonton 5 fakta nggak penting. itu banyak 10 menit saja. Sambil ngeden-ngeden kalau gitu. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong Bang Zen, itu kan tadinya adalah iseng, Bang Zen sendiri iseng. Ya, Cuma dari perspektif penonton, itu kayak Hmm. konsep yang emang disiapin. Siapa orang bikin 5 fakta nggak penting? Gitu loh. Iya kan? Biasanya kan Iya, malah iya, 5 benar. fakta penting terkait apa gitu. Iya. 5 fakta nggak penting gimana gitu. Tapi berhasil ternyata menarik viewers dari Iya. situ. Ya. Oke, berarti ada momen yang mungkin niche-nya gitu ya, mungkin niche ya kan. Pakai niche kan soalnya itu. Mm-mm. Ada Berarti- niche. Tapi kita emang nggak bisa mungkin Bang ya, sebagai kreator kan pasti ada momen dimana kita udah nyiapin konten yang proper malah biasa aja, Yes, nggak benar terlalu sekali rame. itu. Dan Yes. sebaliknya, kayak contohnya ini tadi, Mm-mm. berarti well preparation itu nggak tentu bisa bikin kenceng view-nya. Ya, karena selera orang pasti beda-beda. Itu dia. Betul. Dan kita juga nggak tahu. Tapi Bang Dan sendiri berpaku pada algoritma YouTube nggak sih? Melajarin nggak di situ? Atau pokoknya upload aja? Kalau untuk saya ini masih ngupload biasa sih. Let's say selama YouTube dari awal? Kalau
kalau dari awal mungkin iya ada. Itu Ada kayaknya momen pelajaran itu salah ya. satu partnya masih ada part itu. Partnya Karena pasti ada kayak kira-kira ini gimana gitu. Kita tes dulu kalau kata orang cek ombak gitu ya mungkin ya. iya, cek ombak betul. Ya ada. Pasti ada itu. Karena jujur akhir-akhir ini kan sebenarnya kan aku kan live streamer, Bang. Basically live streamer. Terus kan switching ke konten ini cuma buat karena lagi excite-nya belajar kayak thumbnail yang bagus tuh gimana, judul itu gimana dan sebagainya. Jadi akhirnya mau nyoba ya balik lagi tes ombak ya. Yes. Lagi mau tes ombak. Nah, ternyata something yang aku nggak tahu awalnya adalah oh ini ada ilmunya. Sekedar kayak bikin thumbnail, memutuskan ide judul konten dan sebagainya itu ada ilmunya. Gimana biar buat bikin video kita ini bisa lebih keangkat sama algoritma YouTube, gampang ke-suggest ke orang. Bang saya sendiri pelajarin nggak something kayak gitu? Kayak itu kayaknya aku baru pelajari itu tuh beberapa bulan yang lalu deh. Kalau nggak salah itu namanya hook apa ya? Kalau nggak salah ya. Iya, hook salah satunya. Itu aku baru tahu sih kayak gitu. Baru tak pelajari pelan-pelan. Berarti baru ini aja baru. Iya baru. Sebelum itu selama kayak YouTube yang era lawas masih mempelajari biasa banget. Okay. Enggak pelajari, bener. Baru ini tok. Serius. Dari nama thumbnail dan lain-lain yang menarik gimana. Masih belajar aku juga sampai saat ini masih belajar yang kayak kira yang bagus gimana, yang bisa ngehook penonton gimana kayak gitu. Karena kan kita kayak harus nahan retentionnya orang-orang. Ngikuti zaman juga kan. Yes, karena sekarang formatnya beda banget Bang Sen. Maksudnya kan kita sama-sama dari yang ngalamin era lama kan. Era lama dulu kan orang tuh ngupload apa aja dan tipikal audiensnya pun beda kalau sekarang. Yes. Jujur itu sih. Maksudnya dengan format yang lama kita terapin ke sekarang, kalau kita dulu bisa rame, kalau emang audiensnya nggak berubah ya kita rame juga dong sekarang. Logikanya kan begitu. Tapi ternyata banyak penurunan buat teman-teman yang masih pakai format lama. Beralihlah ke format baru. Editing sekarang juga udah jauh lebih gampang. Kayak editing subtitle dulu kita manual kan Bang ya. Kalau bisa bikin subtitle. Sekarang otomatis pakai CapCut kelar tuh. Iya, langsung selesai. Kan? Itu salah satunya mungkin ya. Jadi subtitle tuh udah bukan jadi kayak nilai ciri khas yang menjual banget pada zaman itu. Bisa karena orang niat banget nih sampai dikasih subtitle, dikasih efek gini-gini. Tapi sekarang kontennya jujur yang sekarang aku lagi tertarik Bang ya. Itu pernah gak sih nonton kayak video-video yang ngedokumentasiin something, peristiwa apa, terus dia kayak ngereka ulang adegannya, menjelaskan terkait alur ceritanya seperti apa. Nggak pernah nonton video macam kayak gitu? Atau aku sih mungkin yang maksudnya format kayak gitu sering ya mungkin ya. Kalau biasanya tuh aku nonton apa ya kalau nggak salah itu yang kayak horor-horor gitu loh. Dia kan ada reka-rekanya gitu, ada alur cerita, terus ada kayak gambaran sebelumnya gimana. Itu kan cuman dari obrolan kan, terus dia gambar sendiri. Ada macam storytelling akhirnya. Ya, kayak gitu. Tapi visual. Ada visualnya. Yes. Nah, aku tuh mau nyoba untuk masuk ke situ Bang Sen nantinya. Kalau untuk menarik itu. Menarik. Lagi proses ini produksi. Nah, Bang Sen tertarik gak sih sama format-format konten seperti itu? Karena jujur kalau menurutku ya, di dunia permainkraftan Indo itu formatnya itu rata-rata ya masih, maksudnya pembagian segmentasinya belum terlalu banyak. Nggak terlalu general, ya kan? Gameplay lah. Atau mungkin gameplay yang lebih recap dari gameplay panjang dirangkum 100 hari. 100 hari. Yes. Nah, ya kan? Terus paling yang sekarang lagi naik juga ya, balik lagi roleplay. Roleplay tapi masih bertahan sih, jujur. Justru aku masih baru sih ini, jadi seru aja pengalaman baru untuk roleplay. Lagi seru nontonin orang roleplay juga, berarti. Tapi Bang San sendiri adalah salah satu pencetus roleplay loh. Lagi jalan juga. Soalnya kan roleplaynya ini beda kan. Sekarang kan sama orang interaksi gitu loh. Kalau dulu kan saya roleplaynya sendiri, ngomong sendiri, memperagakan sendiri, pura-pura sendiri gitu. Berarti itu kan ada, sorry itu kalau nggak salah kan berarti ada Bang Zen sama 2 karakter lain. Yes. Bertiga. 2 karakter ini masa Bang Zen sendiri yang memerankan? Enggak, maksudnya bukan memerankannya ya, maksudnya. Tapi yang bikin alur ceritanya. Yes. Ya. Nah, kalau sama orang lain kan beda. Dia mau jawabnya kan beda, kita nggak tahu. Kalau roleplay kan spontan. Gitu. Iya, spontan, benar. Beda banget rasanya. Iya sih, memang kalau roleplay kan poin yang sekarang. Iya sih, akhirnya kalau yang Bang Zen dulu garap itu bisa dikatakan kayak bikin
ada miripnya ke movie akhirnya ya. Skrip udah Yes, jadi, movie. acting. Ya. Jangan kalau role play spontan, tek ketemu orang ngomong apa. Nah, Ya, itu Bang Sen itu sendiri dia. baru nyebur tuh ya ke dunia seperti itu ya. Yes, benar. Kalau nggak salah ikut Soul SMP kan ya sekarang Bang Sen ya. Nah, ya lagi aktif di Soul SMP Nah, sekarang. di situ. Itu berarti experience pertama nge-role play, Bang Sen. Ya, sebelumnya udah pernah ya di apa aku lupa ya. Lupa aku apa. Dulu pernah. Cuman aku tuh kayak gimana ya? Kaku banget. Dulu ada pernah lupa aku namanya apa. Masih Ya, kaget-kagetnya waktu itu. Masih kayak mau ngomong sama orang belum lancar gitu loh. Diajak interaksi kayak kaku kayak gitu. Terus sekarang kan masih bingung. Masih belajar lah. Pokoknya kita harus ngikuti perkembangan zaman lah. Iya. Berarti memang Bang Sen sendiri tidak mungkiri ada ketertinggalan dari Bang Sen karena kemarin sempat libur lumayan panjang dari YouTube. Benar. Harus catch up dong berarti ya. Kejar. Ya, harus kejar sekarang. Karena Bang Sen ini enak banget loh posisinya. Menurutku sendiri Bang Sen. Karena Bang Sen adalah salah satu nama yang cukup dikenal di TMCI secara keseluruhan. Bang Sen gerak kayak gimana pun harusnya bisa langsung ngebrak. Beda sama anak-anak yang emang new wave-nya YouTube lah menurutku. Yang memang mereka kalau mau bikin gebrakan harus bikin something yang kualitasnya mentok, marketingnya mereka juga harus kenceng dan sebagainya karena mereka sendiri kan belum punya brand, personal brandingnya belum kebangun. Nah, Bang Sen sendiri kan personal brandingnya kalau menurutku sendiri udah cukup kuat. Nah, Bang Sen menerima dengan melihat data yang sekarang, views-nya Bang Sen dibandingkan dengan dulu sebelum libur. Ya. Kerasa di sini gimana Bang ngelihatnya? Ada nggak feel yang ganjel gitu? Ada sih pasti. Apabila kan sekarang kan formatnya itu lebih ke arah short kan. Yes, jadi orang-orang pengennya nonton cepat. Kita udah kasih konten yang panjang, mungkin rata-rata yang nonton mungkin kayak bosan gitu ya karena terlalu lama dan lain-lain. Ya kita pokoknya gimana caranya ya kita harus bisa bertahan lah di sini kira gitu. Betul. Tapi menyadari adanya turun itu berarti harus ada something yang berubah. Yes. Oke. Tapi jujur itu nguras Bang ya mental. Ya benar-benar. Jujur. Karena kalau jujur aku sendiri ngalamin kita pasti udah gugur di sini. Iya. Nah mungkin itu yang mungkin banyak bikin orang nggak bisa terlalu lama di YouTube ya. Begitu udah pernah ngalamin rame sekali, terus mereka ada turunnya, down di situ. Nggak bisa recovery dari hal itu, akhirnya ya udah cabut dari YouTube. Berarti kalau aku ngerasa YouTube ini tuh gimana? sama kayak buku cerita. Sekarang aku tuh nganggapnya YouTube tuh sebagai buku cerita. Jadi kayak kita tuh ngerekam semua histori kita tuh di dalam YouTube gitu. Mungkin nanti kalau kita udah mulai tua gitu kan kita bisa ngeliat video-video kita zaman dulu. Betul. Waktu kita masih muda, terus kita nanti bisa ngeliat ke anak-anak kita kan. Keturunan kita dulu kayak gitu. Mungkin aku lebih nganggap YouTube tuh sekarang sebagai diary ya, kayak diary menurutku. Diary. Format modernnya diary deh. Ya, tapi memang secara tidak langsung kita mendokumentasikan kehidupan kita ya. Kayak jujur, aku sendiri ada video dari tahun 2014 ya. Itu kalau ngelihat kan akhirnya kayak ingat kayak, oh ini zaman aku dulu masih gini nih. Gitu ya. Itu dia. Udah ngalamin lah Bang ya. Ngelihat video yang lama. Nggak ada itu Bang. Nggak ada kayak niat bikin konten kayak nge-reaction video lama gitu kan. Karena kan udah berjalan lama nih YouTube. Oh, mungkin nantilah pelan-pelan. Lumayan kan itu. Kalau reaction seru sih sebenarnya. Reaction itu salah satu konten yang menarik sih. Iya, reaction itu sebenarnya format yang simple, cuma somehow audiens gampang ketarik. Ya, gampang nge-reach kan. Tapi itu pun balik cara nge-react-nya orangnya. Karena aku jujur juga baru tahu ya. Jujur baru tahu, ada memang mereka yang bikin konten reaction, mereka itu sebelum mereka nge-reaction, mereka belum pernah nonton videonya memang. Jadi pure nge-reaction. Tapi mereka udah merencanakan, aku harus bereact apa kalau ada momen A, react-ku gini. Konten B, react-nya gini. Jadi mereka nyiapin memang pembawaannya. Biar apa? Biar orang yang nonton, yang memang suka dengan niche video yang sedang di-reaction, connect sama mereka, relate. Itu gue baru tahu juga, karena ada kenalan yang emang kontennya reaction. Ternyata emang itu dilakukan. Baru tahu ini. Nah, itu. Memang kadang banyak video yang dilihatnya itu kalau di YouTube kan kayak iseng, tapi sebenarnya banyak persiapan di balik itu. Nah, di situ juga. Makanya gue kalau ngelihat
perkembangannya format konten ini udah makin advance banget jujur dibanding dengan Iya sih, era-era benar sih. lawas. Kita era lawas Bang Sen 2016. Record yuk. Ya udah record. Ayo, nggak tahu nih mau ngapain, main aja main. Iya. Waduh, nggak salah nih. Edit nanti gampang di-cut, selesai ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi berarti nggak dalam waktu dekat juga sih. Kedepannya Bang Sen masih mau nyiapin inovasi-inovasi lagi ya buat Ya, ada inovasi Zenmatu baru. sendiri. Nggak kepikiran buat bikin konten yang lebih ke Bang Zen sendiri, kayak ARL, kayak ngevlog, ke event, atau semacamnya, atau non Minecraft deh, secara general. Non Minecraft ya, kayak ngevlog gitu ya? Ya. Ada sih, udah direncanakan sih, cuman aku belum tahu kapan deh. Ini aku udah ya, itu bakal rame sih. Prepare itu kok. Itu menurutku yang mungkin malah bakal rame daripada gameplaynya Bang Zen, itu menurutku. Asumsi. Sekarang lagi rame ini juga kan, IRL live kan. Yes, itu di mana-mana. Itu dia. Kayak yang lagi rame kan Bang Zen tuh apa deh? AAA Clan, Bang Arab. Iya, Bang. Nah, Clan. itu kan sejak mereka ARL itu meledak tuh. ARL di mana-mana orang-orang pada kemana-mana streaming bawa kamera gitu. Tapi berarti merencanakan ya Bang Zen ini masih nyiapin banyak hal berarti di balik layar. Masih butuh dipelajari dulu lah. Oke. Berarti ternyata yang kita lihat sementara ini untuk ngisi waktu dulu ya, gameplay ini. Yes, benar. Ngisi konten dulu. Nanti kedepannya kita akan melihat gebrakan-gebrakan baru seorang Zenmatu. Gue yang excited di sini Bang. Santai. Karena jujur Bang, di saat waktu itu gue ngelihat comeback kan, video yang comeback, itu kan lumayan meledak tuh. Teman-teman YouTuber juga pada komen semua tuh nyambut Bang Zen balik lagi. Pace itu kan lumayan kenceng, maksudnya kayak viewershipnya itu akhirnya tinggi. Nah, habis itu aku ngelihat Bang Zen kayak uploadnya adalah gameplay biasa dan sebagainya. Kayak jujur dalam hati ngelihatnya kayak, wah ini sayang loh kalau misalnya audiens yang udah awalnya rame pas comeback mulai pudar lagi nih. Dan emang benar kan yang sekarang terjadi kan itu agak mulai pudar lagi. Gitu. Ada beberapa konten yang emang ngangkat ya. Normal. Iya. Ada beberapa yang konten ngangkat kayak waktu itu kalau nggak salah tuh nostalgia Minecraft tuh ngangkat itu kenceng. Ada beberapa poin yang emang kenceng. Nah, sempat kepikiran tuh tadi Bang Zen ini nggak mau gerak yang something kayak ternyata lagi disiapin. Lagi disiapin pelan-pelan. Karena jujur kan aku tuh kalau misalnya di live streaming sering bahas gitu Bang. Jadi kayak konten itu alurnya gimana. Terus kita pelajari juga dari teman-teman yang memang YouTube-nya udah lama, terus kenapa kok sekarang bisa turun viewernya, ada yang tetap bisa naik terus. Itu apa sih? Apa namanya kayak poinnya? Gitu kurang lebih. Jadi excited juga bisa ngobrol langsung sama Bang Zen karena itu tadi ternyata ada something yang sedang disiapkan. Lagi racik. Lagi ngeracik ramuannya. Nah, tadi kan kalau misalnya ada rencana untuk ARL Bang, event-event yang let's say konteksnya adalah untuk kumpul-kumpulnya anak kreator kan lumayan banyak sekarang. Kayak terakhir tuh ada Komifuro. Terus nanti Desember bakal ada Motion Ime. Bakal datang gak sih Bang ke event-event gitu? Nanti ya saya lihat-lihat dulu ya. Soalnya sekarang tuh ada sesuatu yang kayaknya aku nggak bisa tinggal gitu loh. Oke. Lagi ada sesuatu yang lagi diurusin dan kayaknya kalau ini tinggal nggak bisa gitu. Jadi harus stay dulu di lokasi berarti ya? Masih stay di, iya benar. Tapi ada nggak? Kalau ngomong pingin aja deh. Pingin nggak sih datang ke pengen. Pingin ya? Karena kan udah lama loh nggak ketemu sama teman-teman YouTuber. Tapi kalau ngomong dulu sebelum Bang Zen cabut dari YouTube itu, pernah kumpul-kumpul kayak gitu tuh sering nggak sih teman-teman YouTuber sendiri? Kalau dulu sempat ya. Dulu itu kalau nggak salah sama Nelson dan kawan lain pernah kok. Itu kalau sama Nelson teman-teman itu ya Sans. Iya teman-teman Sans ya. Oh, berarti pernah meet up gitu emang pernah ya? Ya di Jogja waktu itu kan kebetulan lagi pada ke Jogja kan. Nah itu aku bisa kalau gitu. Mungkin kalau yang meninggalkan kota itu agak susah ya, belum bisa. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk masih dalam kota masih oke lah. Masih aman mungkin lah. Bisa. Masih oke. Tapi kalau sampai luar, Motion Ime sendiri kan di Jakarta Bang ya. Iya kayaknya itu. Butuh waktu juga beberapa hari harus ninggal memang. Yes. Jujur kan aku sendiri bakal datang nih nanti Desember.
Itu adalah pertama kali aku turun ke lapangan ketemu sama teman-teman YouTuber. Oh. 2021 Terus kan Grace, start YouTube lagi. Itu nggak pernah Bang sama sekali datang ke event-event ya kayak Kak? gitu. Jadi semua kolaborasi yang ada di YouTubeku itu Heeh. ya hasilnya kayak dari gini, ngobrol di IG kayak contoh waktu itu Oh. ngajakin Bang Zen ikut alignment kan lewat IG toh, Heeh. kita Iya, ngobrol, iya, iya, iya. cocok, gas. Nah, kayak gitu-gitu aja. Tapi belum pernah yang kayak langsung ketemu langsung, sosialisasi sama Itu mereka. dia. Nah, itu pingin sebenarnya. Mm-mm. Cuma lokasinya Jakarta, Bandung, ampun aku di Surabaya. Oh, di Surabaya tuh. Mm-mm. Heeh. Ya balik sama Hmm. juga sih Bang, ada hal yang nggak bisa ditinggal dulu, jadi akhirnya Nah, mm-mm. ketahan. Selain ongkos ya, selain kita ngomong kendala ongkos, Ya, tapi ya, 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 ya. lebih ke waktunya memang sih. Mm-mm, mm-mm. Nah itu kurang lebih udah banyak sih Bang yang kita bahas. Udah bahas YouTube-nya tadi, YouTube kedepannya Ah, seperti apa, dan gebrakan-gebrakan apapun yang mau disiapin Bang Zen, semoga lancar Bang Zen ya. amin, amin, Semoga amin. lancar. Sukses selalu. Nah sekarang Wah. karena konteks podcast saya kan judulnya ngobrol santai Bang Zen. Nah Bang Zen kalau mau ada Mm-mm. pertanyaan yang dilontarkan ke saya boleh. Jadi kita balik bertanya kalau ada, kalau nggak ada tidak apa-apa. Boleh. Apa ya? Aku gak mempersiapkan pertanyaan ini. Oh, apa ya? Emang kadang kalau yang part ini nggak aku kasih tahu ke guestnya, jadi biar kayak begitu Mm-mm. tak omong gitu, barangkali memang ada pertanyaan di otak mereka tentang aku, ya silakan ditanyakan gitu. Untuk segmen Apa ya? penutup saja. Apakah ada sesuatu yang baru? Oh ada terus kalau itu Bang, Ah, akan ada terus kalau itu mungkin yang ini yang iya yang ngevlog ada nggak untuk kamu? iya ada juga. Itu Nah dia. salah Dah itu satu aja cukup. stepnya adalah saya sedang Mm-mm. nabung untuk beli kamera buat ngevlog. Oh, oke. Iya, buat Oke, ngevlog. siap, siap, siap. Oke, Karena jujur semoga kalau sukses lah. amin ya Allah semoga ketabung ini. Amin. Amin, amin, amin. Karena memang jujur kan karena aku sendiri udah ngalamin kayak Bang Sen juga. Rame, Mm-mm. turun. Dulu tuh aku kalau live streaming pernah loh Bang, penontonnya sampai 4.000, 5.000 tuh pernah udah ngalamin. Mm-mm. Turun sekarang kalau live streaming kan cuma di angka 50, 100. Nah, itu kan otomatis harus ada something nih yang buat Ya. balikin trafficnya lagi. Nah, karena hal itu juga yang Mm-mm. akhirnya aku mulai nyiapin banyak hal lah. Salah satunya ya ini Bang. Mm. Salah satu upayanya. Dia Oke. bikin podcast yang mungkin teman-teman di luar di YouTube sendiri, di YouTube Minecraft kurang banyak kan untuk Ya, segmen ini. benar. Tapi kalau aku lihat ini bakal cocok karena let's say sama 10 tahun yang lalu. Audiens Bang Zen yang 10 tahun lalu let's say masih SMP atau SD. Mm-mm. 10 tahun kemudian di tahun 2025 kan udah gede mereka. Format tontonan mereka kan akhirnya berubah. Ya, berubah banget. Itu yang mungkin jadi kayak pertimbangan kita mulai masuk ke format konten yang lebih cocok sama audiens kita yang lebih luas. Toh juga konten kayak Ya. gini anak kecil pun nggak masalah mau nonton, masih Mm-mm. bisa. Tapi masuk juga Ya, ke teman-teman yang lebih dewasa, remaja dewasa gitu. ya. Kurang lebih gitu. Tadi sudah pertanyaan itu aja Bang Sen. Oke. Oke. Jadi terjawab ya. Buat teman-teman semuanya yang menanyakan apakah Bang Sen kedepannya masih bakal aktif di YouTube? Aktif Bang ya. Ya, Untuk beberapa tahun ke depan aman berarti Bang. aman, aman, aman. Oke, dah aman. Dan juga ada gebrakan-gebrakan yang lagi disiapin, lagi diracik dulu sama Bang Zen Mm-mm. untuk channel Zen Mato sendiri. Nah, akhirnya menjawab banyak pertanyaan yang emang muncul di benaknya penonton sih Bang. Karena kan kenapa hilang? Itu yang menjadi pertanyaan paling gede. Hilangnya Mm. kemana? Kenapa kok tiba-tiba? Ternyata Mm-mm. adalah istirahat aja. Istirahat. Iya, karena tidak memungkiri guys. Jadi YouTuber atau jadi Mm-mm. content creator tuh burnout-nya ada. Ada. Mm-mm. Jadi oke, mungkin kurang lebih itu aja Bang Zen yang kita bisa obrolin di obrolan santai bersama Bang Zen Mato. Sekali lagi thank you so much Bang Zen Terima ya kasih. sudah Kasih Bang menyempatkan Rapi. untuk datang ke sini. Eh, oke, silakan teman-teman semuanya yang misalnya mau komen next guestnya siapa. Nah, kalau Bang Zen ada masukan Bang Zen, next yang harus kuundang ke sini siapa? Yang cocok buat diajak ngobrol-ngobrol begini. Ada nggak nama yang mau dipanggil? Nanti tak usahakan. Wah, siapa lagi dan bukan paman kita? Paman, Udah oke. pernah belum? Belum pernah. Loh, jujur Paman ini baru Merels. kedua. Ini baru kedua, Bang. Yang pertama itu Oh ya? sama Aspek 30 pernah dengar nggak?
aspek. Tahu. Ya kan, di Souls dia juga ada. Nah, terus episode keduanya adalah Bang Zen. Begitu. Paman kita. Bang Mevels ya. Ya, Bang Iya, Mevels Bang kalau Mevels. nonton tunggu saja invitasi dari saya ya. Kita udah boleh Bang Mevels berarti ya. Oke. Dan teman-teman juga yang ada rekomendasi siapa yang harus kita undang di ngobrol santai kali ini, langsung komen di bawah aja. Jangan lupa di-like juga videonya. Sekali lagi, thank you so much buat Bang Zen yang udah mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Semoga ada manfaatnya buat menonton kita semua ya di sini. Amin. Dan setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para penonton. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton ngobrolan santai kali ini. Pamit dulu. See you guys on the next episode. Dadah.